Leaders Talk. Nah, jadi hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, hari-hari podcast-podcast sebelumnya. Biasanya saya di BSD, sekarang kita berangkat menuju branch Jakarta 2 dan tentunya saya nggak sendiri Bapak Ibu. Di sebelah saya sudah ada Bu Reni Sutianti, branch manager Jakarta 2. Boleh? Nah, silakan. Ya, selamat siang semua, Mas Adit. Ya. Terima kasih Mas Adit sudah. Saya yang terima kasih sampai- banyak Bu. Sudah sampai di diterima cabang dengan Jakarta baik 2. di cabang Jakarta 2. Ini juga kali ke-4 saya datang ke sini. Oke. Kali pertama yang waktu saya pertama kali bertemu Bu Reni. Ya. Ini kali Udah keempat. persiapan gitu-gitu Iya, ya. persiapan dan Langsung. lain-lain. Appreciate ya Mas Adit. Iya, juga makasih banyak. semua. Dan di sini juga kita nggak hanya berdua, Bapak Ibu. Ya. Ada teman-teman tim Jakarta 2 yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Walaupun panas-panasan dikit nggak apa-apa lah ya. Kemarin sih mendung, enak, adem. Sekarang agak panas dikit ya. Nikmati aja ya. Momen-momen kebahagiaan dan enggak ledek Pak. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya ini ngobrol-ngobrol santai sih sama yang punya branch Jakarta 2 nih saat ini. Saya mau lebih kenal lagi sama Bu Reni. Oh ya, sebelumnya saya kenalan dulu kali ya sama Bapak Ibu semua ya. Saya dari People Development, Bapak Ibu mungkin ada yang udah pernah ketemu, ada yang udah pernah kenal tapi nggak banyak juga sih. Mungkin ada yang pernah ketemu di online tapi nggak ngeh. Nah, saya Aditya Wibisono ya. Jadi nanti kalau ketemu, kalau misalnya ketemu di jalan atau di BSD gitu ya, kita bisa saling sapa, kita bisa saling mengenal lagi. Dan memang harapannya saya ingin sering banyak bertemu dengan teman-teman sekalian, apalagi saya di People Development juga ingin menyentuhlah hati teman-teman sekalian dengan program-program dari People Development. Gitu sih, paling Bu Reni pembukaan dari saya. Nah, kita langsung mulai aja ya Bu ya. Ini santai sih Bu, saya nggak berat-berat amat. Ini kayaknya mukanya pada tegang. Relax aja ya Bapak Ibu, saya juga jadi ikut tegang nih. Bu Reni, saya mau kenal dengan Ibu pertama kali Ibu memulai karir Karir ya. di bekerja dari awal sampai dengan titik saat ini. Itu gimana? Ya. Perjalanannya udah lumayan, cukup panjang. Cuman kayaknya memang saya ditakdirkan untuk jadi seorang sales dari dulu nih. Walaupun saya sendiri pendidikan saya tidak untuk itu gitu. Oke. Pertama kali kerja sales, Bu? Ya, jadi saya lulus memang saya jadi sales di multinational company. Itu jualan khusus untuk itu saya jadi field sales yang PT apa, memang Bu? field sales itu untuk produk courier service yang PT-nya? dagang PT Federal Express. Federal. FedEx, bukan? FedEx, Ah. betul, Federal Express. Jadi saya jualan memang untuk paket small medium lah, yang surat-surat, paket kecil lah, sampel-sampel produk gitu. Itu pertama kali kerja jadi Itu field pertama sales. kerja Field jadi sales itu berarti field datang sales. ke masing-masing customer atau Ya, memaintain customer maupun generate new customer pastinya. Oke. Gitu. Jadi Berarti- yang makanan pipeline segala macam memang udah terlahir di situ. Ya. Jadi dari situ saya udah jadi sales lah gitu untuk dagang courier service tersebut. Oke. Gitu. Berapa lama, Bu? Di situ lumayan ngelotok karena hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun jadi field sales. Tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu? Aduh, ketahuan umurnya dong. Kalau saya bicara tahun berarti kebaca nih ya. Iya, iya, Berarti iya. wah, Bu Reni udah umur berapa ya sekarang. Tapi nggak apa-apa, pasti udah kelihatan juga kan ya. Oh, enggak kok, Bu. Jadi itu tahun saya mulai kerja 2005. Oh, oke, 2005 jadi field sales. Sudah jadi field sales. Mungkin ini sekarang ada anak tim-tim baru yang baru lahir ya. Iya. Banyak baru Gen lahir Z juga atau- kok, Bu. Iya, Banyak gitu. Gen Z Tapi di saya MPLN. udah berjibaku ya, ada di daerah Sunter, Kemayoran, untuk jualan di teritori tersebut. Ada gitu. yang orang FedEx kerja di sini nggak ada ya, Bu? Nggak ada, kebenaran Dua, nggak nggak ada, iya. Masuk ke MPM, Ren? Dari situ saya lanjut ke logistik company. Ruang lingkupnya lebih besar lagi karena bukan main udara aja. Jadi udara, laut, land transportation, darat Oh, oke. juga. Jadi saya pindah masih ke multinational company, ada namanya DB Schenker.
Nah di situ saya upgrade sedikit jadi Oke. key account karena Key untuk account. ya untuk handle customer global global customer Oke. gitu. Di situ lumayan lama juga 5 tahun. 5 tahun. Iya, tapi tetap sama intinya buat jualan juga Masih gitu. di ranah sales juga ya, nggak masih jauh. di sales juga. Walaupun key account, tapi kan key account kan memang untuk jualan ya Oke. gitu. Jadi untuk mengenerate, untuk memaintain customer global account gitu. Oke. Nah dari situ Baru pindah ke Ren. ke MPM Ren ini. Tahun berapa, Bu? 2017 November tanggal 6. Ingat banget ya, Bu? 6 November 2017 saya join di MPM Ren. Sedetail itu ingetnya ya. Iya, inget dong. Tanda tangan kontrak dulu masih apa? Masih inget nggak? Enggak ya. Kenapa? Tanda tangan kontrak dulu masih inget nggak masih? Tanda Apa? tangan kontrak masih inget. Masih ingat. Bahkan HR directornya udah nggak ada di sini ya, gitu. Ada oke. ibu Ya, pak ya. saya, gitu. Siapa? Berarti 2017 sebagai sales juga. Sales juga. Masih sales. Ya. Untuk Baru itu di mana, Bu? Jakarta 1 ya? semua waktu di tahun tersebut masih di BSD semua. Oh, belum pecah Jakarta 1 Jakarta 2 belum gitu? ada cabang, Belum ada cabang, betul. Jadi semua masih terpusat di BSD semua. Masih di BSD. Iya. Baru setelah itu pindah ke Jakarta 2? Ya, dari situ 2017, 2020 saya alhamdulillah promote jadi sales manager. Oh, oke. Masih pegang tetap di cabang yang dipimpin oleh Pak Rizky Aditya, cabang Jakarta 1. Setahun sales manager dipercaya untuk diletakkan di cabang Jakarta 2 hingga saat ini. Berarti Ya. di Jakarta 2 ada berapa tahun, Bu? 2 tahun 5 bulan 2 tahun 5 bulan. As a branch manager. Iya. Nah, sebagai kepala cabang. bicara branch manager nih, Bu. Sebetulnya ya mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Ya. Kurang lebih branch manager itu apa sih, Bu? Fungsinya ya. di cabang itu ngapain sih? Ya, yang pasti tanggung jawab fungsi dari kepala cabang itu tanggung jawab ya atas operasional cabang ini sendiri, khususnya cabang Jakarta 2. Ya. Itu hal yang utama. Lalu yang kedua memastikan KPI, baik sales maupun operation itu KPI-nya bisa tercapai. Ya. Lalu yang ketiga tentunya karena memang kita di cabang ini 60% memang harus di-generate dari penjualan. Oke. Jadi saya wajib bersama tim-tim sales ini untuk melakukan market review. Market review, kompetensi yang sekarang lagi di lapangan ini lagi apa sih gitu. Berarti ada 2 fungsi ya di cabang itu, ada operasional dan Betul, sales. Itu di yang cabang. Ibu harus naungi ya. Harus. Jadi Capek saya nggak, Bu? dengan operation dengan kepalanya nih ada Pak Hari Mulya, di sales juga banyak ada head-headnya juga gitu. Capek nggak, Bu? Capek. Pikirannya pasti udah satu di mana, satu di mana. Ya, tapi berusaha untuk tetap fokus terhadap Oke. apa sih yang menjadi tujuan sih kalau jadi untuk ngurus cabang itu. Karena kalau kita mau ngurusin capek bukan hanya saya, bahkan tim juga semua capek gitu. Tapi kan nggak ada kerja yang nggak capek. Kecuali mungkin udah banyak ya. Duitnya sendiri mungkin bisa lah, mungkin itu aja bisa jadi capek, apalagi kita pasti harus capek gitu. Nah, Ibu kan 2 tahun 5 bulan. Ya. 2 tahun 5 bulan di Jakarta 2. Ya. Saya nggak tahu kondisi dulu seperti apa dan sekarang seperti apa, karena saya juga baru datang, Bu. Ya. Saya juga baru join, jadi mungkin Bu Reni yang lebih paham. Mungkin boleh diceritakan nggak, Bu? Kondisi pada saat itu seperti apa sampai dengan hari ini? Lalu apa sih, Bu, tantangannya? Pasti banyak apa obstacle lah. Ibu melewati perjalanan di branch Jakarta 2 ini pasti banyak hal yang Ibu sudah lalui. Nah, itu apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Sisi people pasti ada. Ya. Sisi infrastruktur pasti ada juga. Ya. Jadi memang waktu saya datang ke sini ya to be honest mungkin tidak seastri ini ya gitu. Jadi saya datang baru masuk ada rak sepatu banyak banget gitu-gitulah ya. Itu kan masalah kebersihan ya. Maksudnya berantakan, masih pokoknya menurut saya belum ideal yang enak dipandang mata, dan saya yakin teman-teman juga belum rasa nyaman nih gitu.
Tapi ya memang itu satu dari infrastruktur. Kalau people-nya pasti untuk jaga motivasi nih, karena kan mereka udah banyak-banyak loyal-loyal semua, tapi pasti ada up and down. Oke. Gimana caranya biar motivasi itu tetap menggebu-gebu. Dari situ kan pasti saya lakukan approaching Iya. terhadap beberapa people lah yang saya rasa saya mapping wajib lah untuk saya ajak bicara Oke. seperti itu. Nah dari situlah. Dan Customer fokus. Jakarta 2 berapa, Bu? Untuk customer Jakarta 2 ada banyak ya, ada Banyak. kalau di jumlahnya Ya, di jumlah customer. 300-an 300-an. dengan jumlah rented itu di 2000 Wah, lumayan ya. 600-an. Berarti dari sisi people banyak yang Ibu perbaiki, banyak yang banyak perubahan mungkin yang hal yang baik. Iya, Nah, tadi bicara tentang motivasi nih, Bu. ya. Apa yang Ibu lakukan terkait dengan motivasi? Contohnya kayak gimana sih, Bu? Ya, motivasi itu banyak hal ya. Kayak ya balik lagi yang tadi Mas Adit bilang, obstacle nih. Ketika ada tim yang ngerasa kita mau gini nih Bu, tapi terhambat oleh budget atau apapun, kita nggak punya. Ya pelan-pelan dengan kita terangin, saya lakukan pendekatan, coba mengajukan ke HO pastinya, Ya. dengan tujuan yang pasti dan memang terukur ya. Maksudnya saya mengajukan ini memang untuk Perbaikan. perbaikan Betul. gitu. Untuk apa ya? Untuk digunakan fasilitasnya buat karyawan itu sendiri. Oke. Seperti itulah. Jadi kan dalam mengajukan itu memang sesuatu hal yang memang harus kita lakukan sebagai leader. Nah dari situ juga yang bisa bermanfaat pastinya. Itu yang lainnya juga pasti terkait banyak karyawan-karyawan yang udah lama nih join, tapi statusnya masih kontrak misal gitu. Oke. Saya coba mapping lagi kenapa sih gitu. Kenapa ternyata begitu komunikasi dengan HR itu possible untuk mereka bisa dipermanenkan, Oke. untuk bisa naik jabatan. Ya. Karena kan memang Kesempatan dilihat, itu pasti ada kok, Bu. iya makanya Betul. berarti kan komunikasi kan kuncinya kan. Komunikasinya dibuka. Karena tidak ada komunikasi yang disampaikan ke pusat, jadi pusat juga nggak pernah tahu apa sih yang menjadi masalah gitu untuk bisa membuat cabang ini tetap produktif, tetap apa gitu. Contoh kasus saya nggak perokok, tapi saya berusaha untuk membuat fasilitas si perokok-perokok ini untuk nyaman. Akhirnya saya pengajuan terbuatlah di ujung khusus untuk smoking area ini bukan smoking area ya, Bu? Ini smoking area, Oh, tapi juga. kadang-kadang customer nih di ini sini. customer. Kadang-kadang kan teman-teman kan nggak enak ya kalau posisi ada customer merokok harus di depan gitu. Iya, jadi ya akhirnya bisa hal-hal kecil. Jadi memang Ibu benar-benar apa ya? Melihat kebutuhannya dari bawah gitu, dari dasar. Harus. Dari people-nya, infrastrukturnya. Ya. Memang tantangannya nggak gampang. Apalagi bicaranya orang gitu. Ya. Jujur saya saya dari HR, people development, mainannya orang. Intinya gimana saya meng-increase capability dari seseorang gitu. Itu nggak gampang. Bukan hanya training, Bu. Jadi training itu salah satu metode, tapi banyak hal lah yang pendekatan untuk tadi meng-increase capability dari seseorang itu. Makanya saya juga lakukan hal yang sama. Saya mau apa sih masalahnya, apa sih kendalanya. Saya dengarkan aspirasinya apa, sehingga itu nanti menjadi bahan masukan saya untuk membuat karyawan di MPMRen itu kalau ibarat peluru senjata tuh udah sama pistolnya, jadi udah high caliber gitu, jadi udah siap pakai lah. Ya. Nah begitu juga dengan Bu Reni mungkin ya, mungkin Ibu kalau di sisi operasional dan sales gitu di branch manager, yang pasti banyak hal juga yang jadi tantangan dan kendala, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing bahwa kita harus mulai dari bawah dulu. Identifikasi dulu awal masalahnya apa, kemudian action plan-nya apa, dan eksekusi gitu. Itu yang paling penting sih, Bu. Betul. Gitu. Betul. Luar biasa. Teman-teman barangkali kalau ada yang mau tanya langsung ke Bu Reni boleh ya, langsung tanya aja. Kita
santai aja, jangan jadi terlalu kaku juga. Saya pengennya ngobrolnya santai sih, makanya ya nanyanya bebas kok, boleh seputar pekerjaan, pribadi juga boleh, barangkali ada curhat-curhat colongan juga barangkali gitu ya. Nah kita lanjut lagi Bu. Nah tadi kan bicara operasional dan sales, Ya. pasti ada target yang diberikan dari manajemen lah. Ya. Dan target-target itu saya yakin Bu Reni ada caranya untuk mencapai target tersebut Ya. gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya. Yang pasti target nggak bisa dihindari ya. Setiap tahun pasti kita diberikan target dan dikasih challenge lah sama manajemen. Ya untuk apa kita di sini pasti untuk mencapai target tersebut kan. Dengan struktur yang sudah dirasa ideal seperti itu. Jadi apa nih yang saya lakukan sama teman-teman nih di cabang? Pasti yang pertama saya fokus dulu terhadap target yang diberikan. Oke. Fokus baik dari sisi operation targetnya apa, di sales juga targetnya apa. Oke. Dari fokus tersebut, lalu kita pasti mengadakan monitoring ya, dengan Oke. cara regular meeting pasti. Hmm. Mas Adit boleh tanya, seberapa sering saya ngadain meeting sama Oh gitu. sales? Saya tanya nih Setiap- Bu. Silakan. Saya tanya, Bapak Ibu tim sales ya terutama. Sales, operation. Berapa kali meeting dalam 1 bulan atau sering katanya? Kalau 1 bulan berapa kali Bu? Pak? Gak ingat ya. Saking seringnya dimonitoring ya. Oh yang rutin 4. Oh di luar schedule nggak kehitung pokoknya. Tapi bukan berarti maksudnya dalam hal ini bukan poin sering monitor sering Ya. meetingnya, Ya. tapi bahwa ini yang saya tangkap dari Bu Ya. Reni ya. Memonitoring itu harus, sangat harus. Tadi balik lagi, kita udah punya target nih. Terus kalau punya target atau KPI deh, paling gampang nih KPI, kita punya KPI terus kita biarkan berbulan-bulan sampai tiba-tiba di ujung tahun baru kita repot gitu, pencapaian ini apa, pencapaian ini apa, pencapaian ini. Tapi kalau misalnya dengan yang dilakukan Bu Reni nih, yang meeting setiap waktu kalau ada kesempatan, itu kan kita lihat progresnya udah sampai mana. Dan pasti Bu Reni juga meeting gak hanya nanya kan, gak hanya, ini udah sampai mana, ini sampai mana. Betul nggak Bu? Atau gimana Bu? Ya, biasanya yang paling gampang ya dari yang terupdate nih hingga hari ini kita di mana posisi kita, Oke. baik di operation ya maupun di sales ya. Ya. Dengan operation juga hal yang sama posisi kita gitu. Bahkan dibantu juga nih sama offset nih juga saling monitor nih ke lapangan. Sales juga begitu, posisi kita terupdate sekarang sampai di sini. Make sure apa yang sudah ditargetkan kita bisa deliver. Gitu. Selain monitoring ya pantau executionnya, eksekusi hingga done. Gitu. Jadi Ibu memang itu. melakukan ini nggak Bu? Ketika monitoring terus ditanya kendalanya, Pasti. dilakukan itu ya Bu Pasti. ya? Kalau dengan SLA yang sudah ditentukan tidak beres-beres, pasti saya tanya kendalanya apa. Jangan sungkan untuk eskalasi. Dan saya memang selalu encourage, saya open untuk setiap eskalasi yang ada. Kalau saya bisa, Oke. saya pasti akan bantu. Kalau enggak, justru saya yang harus lakukan eskalasi di direct report saya bahkan gitu. Berarti Ibu sampai turun kalau misalnya terjadi? Sesekali Sesekali ya? harus. Walaupun seiring jalan memang teman-teman juga lakukan hal itu. Cuman Oke. ada saatnya teman-teman nggak bisa nih mentok nih. Kayaknya udah nih Bu gitu. Saya juga bisa lihat gitu. Ketika teman-teman ini udah done di sana dan belum teratasi. Ya di Oke. situ kan berarti saya memang harus ikut Turun langsung turun menyelesaikan. langsung. Baik melakukan pendekatan ke pihak mana, bahkan sampel level direksi pun itu kadang harus saya lakukan gitu untuk Iya, iya, bisa iya. menghilangkan pending-pending itu. Oke. Itu udah ada 2 fungsi tuh Bu. Iya. Ibu udah melakukan planning, Iya. kemudian Ibu melakukan organizing, Ibu Iya. memetakan, lalu Ibu juga melakukan eksekusi. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol itu ketika tadi yang Ibu lakukan, oh ini ada kendala di sini dan nggak bisa diselesaikan oleh tim, Ya. Ibu turun langsung. Ya. Itu udah siklus project management yang Bu Reni lakukan udah luar biasa banget Bu. Luar biasa Bu. Saya hanya bisa bilang itu luar biasa. Ya. Jadi Support. memang saya
ngelihat di meja ibu ada tulisan be a leader, not a boss. That's a leader. Ya itu saya bawa kertas itu, saya pernah waktu saya resign di perusahaan yang kedua ya, yang sebelum MPM. Oke. Saya diberikan itu sama anak buah saya. Oke. Sama saya dikasih itu, bukan anak buah, sorry maaf, sama teman-teman. Saya dikasih frame itu, framenya patah. Ya. Tapi itu bermakna. Makanya saya bawa sampai sekarang. Ya, saya ingat pokoknya masuk meja Bu Reni itu langsung tuh ada si quotes itu gitu, dan ya terbukti Ibu lakukan gitu. Luar biasa Bu. Iya, karena menurut saya itu memang paling bagus. Ini kalau teman-teman tepuk tangan kedengeran nggak ya? Kedengeran ya. Ya, that's a leader. Jadi ya itulah fungsi leader Bu. Harusnya memang ya nggak hanya ini udah sampai mana nih? Kok kalau nggak beres sih? Nah. Kerjain SP jebret gitu. Ya oke lah Bu. Ya memang dinamikanya juga banyak sih ya kalau di cabang. Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Boleh kok. Atau yang dari Zoom ada yang mau bertanya, boleh silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, belum ada, oke. Nah, saya mau lanjut lagi Bu. Ya. Tadi bicara people dan people. Jakarta 2 ada berapa membernya? 98 sekarang. 98. Banyak juga ya? Lumayan. 98. Lumayan. Gimana banyak. Bu karakteristik? Macam-macam. Tapi sejauh ini ya kita masih ini ya, maksudnya controllable semua. Dengan justru karakter macam-macam ini nih, buat saya bisa jadi saya seperti sekarang ini. Oke, proses pembelajaran juga. Iya, pasti. Nah, kalau tipikal ini secara personal dan profesional. Sebetulnya Ibu tuh seneng timnya yang seperti apa sih Bu? Yang punya karakter apa? Yang punya nilai apa? Kinerja yang bagaimana? Kayak gimana Bu? Kalau tim yang ideal itu kalau kita pernah training coloring people tuh Mas Adit, itu saya punya semua warna di tim saya ini. Ada yang merah, ininya ini banget gitu, orangnya ngepus banget. Ada yang begitu. Siapa Bu? Tria sama Lina gitu. Tapi nggak apa. Mbak Tria dan Mbak Lina boleh berdiri. Jadi itu ada kuning, hijau, biru, merah ya. Warna-warni pokoknya ya. Coloring people itu. Oke. Nah ini semuanya ada. Ada yang biru, orangnya keras juga, tapi tidak ngotot gitu. Tapi dia fokus gitu. Ada juga yang begitu. Iya, ada juga. Ambisius lah ya, enggak juga. Iya betul. Ambisius. Jadi ya memang coloring people itu saya pelajari juga di tim-tim saya nih. Bagaimana saya ngatasin anak-anak saya ini ketika saya berhadapan. Pasti berbeda-beda gitu ya Bu ya? Pasti. Dan nggak bisa disamakan. Ketika saya lakukan pendekatan dengan Pak Heru, dengan Pak Hari, dengan Bu Lina, Pak Ferbi, dengan siapapun, saya pasti pakai cara yang berbeda. Oke. Karena saya warna tahu tadi karakternya nih begini gitu. Ini harus kayak gini gitu. Jadi gitu triknya? Terus belajar. Oh oke. Coloring, saya juga baru dengar coloring itu. Nanti kita belajar Mas Adit. Iya benar-benar. Itu ada teorinya. Pendekatan. Jadi memang nggak bisa nggak bisa disamaratakan. Apalagi sekarang isunya ada Gen X, Baby Boomer, apalagi ya Gen Z, milenial. Sekarang ada lagi apa? Strawberry, generik, obat itu mah Pak. Ya, apalagi dengan ya clustering itu ke Gen Z bagaimana? Ya. Ini Gen Z saya juga banyak. Gen Z-nya juga lumayan banyak. Ngomong sama mereka nggak usah panjang lebar. Kita minta ini aja gitu. Langsung ya. Nanti mereka biar lebih satset gitu ya. Iya. Jadi yang Ibu senangi apa nih Bu? Yang saya senangin, yang penting mereka bisa memahami ya tujuan dari perusahaan apa dan berfungsi. Maksudnya berfungsi di job desk-nya sendiri itu, gitu. Dengan gaya dia masing-masing. Mereka bisa menanamkan bahwa tugas saya nih ini gitu, dan itu mereka bisa berfungsi aja. Jadi semuanya pasti ikut berfungsi juga. Berarti gitu. Ya
Jadi gitu Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan hatinya Bu Reni, jadilah berfungsi. Jangan cuma ngerjain kerjaan datang jam 8 pulang jam setengah 6, tapi ada hasil ya Bu ya, ada hasil Betul. yang dicapai, ada hasil yang pekerjaan yang selesai dituntaskan dan sebagainya. Ya intinya ya eh, leader dan tim itu ya saling menyesuaikan aja gitu Bu, saling mengisi. Ya. Saya pun sebagai tim member juga saya saling mengisi kekosongan di Ya. tim gitu. Oke, mungkin belum ada pertanyaan sampai saat ini. Nanya ini juga nggak apa-apa Pak, nanya yang personal gitu, boleh boleh Pak. Oh boleh boleh boleh, silakan silakan. Ini mic-nya nggak ada ya? Ini saya kasih mic nih. Selamat sore Bu Reni, Mas Adit. Perkenalkan saya Febri, tim sales Jakarta 2. Kebetulan saya juga yang termasuk pada salah satu teman-teman juga yang pembutuhan brand di Jakarta 2 ini gitu. Ya kurang lebih dari tahun 2019 sampai dengan saat ini gitu kan. Saya juga banyak merasakan lah banyak terjadi perubahan-perubahan yang ada di Jakarta 2 ini. Cuma satu pertanyaan saya ke Bu Reni, hal terberat apa sih yang Ibu rasakan untuk membangun Jakarta 2 ini gitu, bisa seperti saat ini. Paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, saya Inge dari timnya Mbak Maderil. Kayak aku mau nanya nih, mau nanya Bu, mungkin agak keluar dari bukan soal pekerjaan ya, tapi aku mau nanya nih Bu, apa sih motivasi atau mungkin impian atau mungkin keinginan kalian terbesar Ibu dalam hidup itu apa sih Bu? Makasih Bu. Oke, boleh, boleh. Oke. Halo, namanya saya Rifai dari tim sales Jakarta 2. Saya mau tanya sih, Bu. Mungkin pertanyaannya, menurut Bu Reni, itu kan tadi Bu Reni ada experience 2 company ya, yang company itu memang industrinya beda-beda ya Bu ya. Nah dan memang background juga saya kan baru juga dan baru mau setahun lah di industri transportasi ya, di rental, karena memang sebelumnya di media. Menurut Bu Reni, di industri rental sendiri itu gimana sih Bu untuk kedepannya menurut Ibu, dan apa sih tantangan kita ada di industri rental ini sih Bu? Itu sih. Terima kasih. Ya tadi udah ada 3 tuh Bu. Terbesar ya. Kita mulai dari pertanyaan Pak Febri. Tantangan terbesar Tantangan ya. terbesar. Kalau saya mapping dari awal itu yang pertama komunikasi. Karena ini satu atap, sales sama operation itu bisa nggak ngobrol. Bentar, nggak Ayo. ngobrol tuh gimana Bu? Nggak ngobrol Nggak tuh? ngobrol. Jadi ketemu itu paling cuman hey WA. Padahal operation di bawah, sales di atas. Harusnya kan turun aja gitu. Jadi suatu ketika ada case. Bingung gitu salesnya. Padahal ini mobilnya di sini, orangnya di sini. Saya bilang, turun ke bawah, ketemu sama yang namanya ini. Pasti ada obatnya, beneran kan? Komunikasi. Makanya saya bingung, itu satu. Yang Iya. kedua, dulu itu nggak tahu ya. Pak Gani itu fungsinya buat apa sih? Pak Budi itu apa sih? Dia tuh untuk apa? Pak Suharyadi, Pak Suryadi, kayak gitu-gitu ya. Sampai nggak tahu dulu sales itu, Bu, kalau ini tuh siapa sih Bu? Tarik napas sebenarnya. Itu satu cabang. Iya. Saya juga gitu kok Bu. Saya Tapi kadang di BSD, tapi karena di ya nggak BSD apa-apa. 400 Bu. Justru dengan ketidaktahuan itu, dan saya alhamdulillahnya Febri atau siapapun open bahwa mereka perlu tahu gitu. Bahwa siapa sih Bu yang kita bisa lakukan pendekatan gitu. Akhirnya ya ini ya, mereka kan juga sudah dewasa ya, udah lama juga di sini. Jadi akhirnya connect tuh, ketemu tuh. Oh, ternyata sama ini. Jadi ya sekarang ketika mobil datang, mobil perlu perbaikan atau apa, ya koordinasi, turun cukup tanya gitu. Ini gimana sih hambatannya, kecuali operationnya nanti
aduh lama nih nggak bisa deh atau gimana, pasti mereka balik lagi ke saya juga untuk Bu ini gini gini gini. Eskalasi. Ya berarti kan memang saya harus menjembatani untuk Iya. hal itu. Itu tantangan, itu hal terbesar ya kalau menurut saya yang pertama ada di sini tuh waktu saya pegang, selain daripada ya memang kerapihan kantor ini sama komunikasi sih, semuanya komunikasi gitu. Karena waktu itu juga salah satu Pak Gani juga berkantor dekat saya di atas, tapi anak buahnya Pak Gani semua di bawah. Saya bilang, Pak kayaknya Bapak turun bagus deh. Ternyata sekarang Pak Gani di bawah deket sama Pak Gani anak-anak. dulu di atas ya Pak. Dipaksa turun. Dipaksa turun karena maksudnya biar lebih enak. Disertakan juga sama tim-tim fleet yang lain untuk ikut turun juga karena koordinasinya memang erat kan. Di atas turun naik capek lah ketika ada kendaraan atau apa, mereka permit gitu, Bu kita turun, wah bagus banget gitu. Malahan ya walaupun saya lonely ya kayak sepi gitu di atas. Iya. Kalau sales lagi pada jalan, kadang-kadang saya suka bercanda sama tim operation. Ketika operation ini turun kan saya nggak punya teman buat bercanda sebenarnya, tapi ya saya harus ngalahin ego saya itu kan. Jadi biar lebih baik, ya alhamdulillah gitu, jauh lebih baik gitu. Komunikasi. ya? Komunikasi yang Membuka utama, komunikasi. itu jawabannya ya Dey. Komunikasi. Jadi Pak Febri kalau ada apa-apa ngomong Pak. Jangan malu-malu. Disampaikan. Di bawah itu operasional. Mm-mm. SR ya? SA, SA, SR betul, ada, ada mekanik. mekanik, Oh, gitu. pokoknya ya di bawah foreman, operasional, macam-macam lah. foreman. Tim Di fleet atas juga. tim sales, Sales sama manpower ya. MPC, MPC, oke. MPC Udah ya? sama tim sortem. Oh Bu Cynthia. Bu Cynthia. Bu Cynthia dan Gitu, tim ya. Iya, Oke. gitu. Gitu Pak Febri. Mudah-mudahan nanti kalau kurang langsung aja Pak. Kalau kurang ke BSD. Di spill kan. Nah kan di spill kan sama Bu Reni. Padahal saya nggak berani ngomong. Tapi mau ngomong duluan, oh ya udah. Ya, pertanyaan kedua Bu tadi Yang dari kedua ya dari Inge nih. ya Mbak Inge tadi motivasi. Tujuannya apa sih gitu Tujuan ya dalam hidup hidup Ibu. yang tujuan hidup saya nggak, yang paling utama sehat lah ya pasti tujuannya itu. Terus nggak pernah punya ambisi untuk menjadi seorang apa gitu. Cuman ya memang saya selalu tujuan hidup saya bisa melakukan terus selalu berikan positive mind. Bahkan di IG saya selalu kan saya ada positive mind karena dengan itu saya pikir itu tujuan hidup saya bisa mencapai yang lebih baik gitu ya. Dengan positive mind terus juga bisa melakukan semua yang terbaik ya, tentunya dari hati, kayak saya melakukan sama teman-teman juga pakai personal touch saya, itu semua lebih ke positive mind sih. Jadi saya nggak pernah punya ambisi apapun. Bahkan ini saya sampai saat ini di MPM Ren ya memang saya coba lakukan semua yang baik-baik aja gitu. Ikutin semua aturan sama lakukan semua dengan positif. Walaupun ada beberapa misal ya ada yang tadinya negatif ya saya berusaha pasti untuk menjadi positifnya bagaimana gitu. Kayak gitu sih. Jadi saya memang nggak pernah punya cita-cita mau apa sih, nggak. Biar semesta yang mendukung aja gitu. Kemana gitu. Biar semesta yang mendukung. Jadi nggak ada cita-cita jadi apa gitu. Iya, nggak Jadi, pernah. Masuk polisi gitu. Nggak. Ya intinya terus lakukan yang terbaik ya Bu. Iya. Tapi bukan berarti Bu Reni ini seseorang yang sempurna banget, enggak juga. Enggak Pasti juga. ada. Bahkan banyak fail juga. Betul. Gitu, Saya pun banyak fail demikian Bu. juga. Saya juga nggak selalu baik. Betul. Apalagi saya masih banyak belajar lah di MPM Ren terutama. Iya. Jadi kalau dibilang cita-cita ya nggak ada ya. Sulit juga sih kalau udah umuran segini ngomong cita-cita tuh udah. Waduh. Apalagi ya. Kecuali kalau saya masih SD SMP gitu ditanya cita-cita pasti ada. Nah, pertanyaan ketiga tadi Bu Nih, dari Rifai ya. Tantangannya ya nanti Mas nih Rifai. di dunia rental ini. 3 industri nih Fai. Saya udah di industri yang ketiga saya bekerja. Dari kurir, logistik, sampai ke rental. Itu semua berbeda. Tapi semua punya tantangan dan kesempatannya masing-masing gitu. Nah pada saat yang sebelumnya memang saya ngerasa
kayak saya udah done deh di sini. Nah entah kenapa di dunia rental ini sampai detik ini tuh saya belum mau done. Karena terus kan kita belajar terus-terusan. Ini kalau sampai saya nyentuh November, ini tahun perusahaan kedua saya yang terlama. Berarti kalau saya nyentuh sampai tahun depan, ya MPM Ren ini perusahaan yang terlama saya join gitu. Karena itu nggak pernah stop. Sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan kan yang nggak mau kayak akuisisi mobil secara aset, ada marketnya luas, hanya caranya aja kan yang perlu. Mungkin Rifai, ini industri baru juga buat Rifai, yang saya berkali-kali bilang, kumpulin mapping semua marketnya, dari situ baru bisa jalan, dan pasti ketika kamu dapet big fish-nya, itu tuh gak akan pernah mau stop. Pasti ada terus gitu. Makanya pipeline-nya dibanyakin, itu tujuannya. Gak apa-apa, umur kamu tuh kayak saya dulu jadi sales. Jadi memang harus banyak-banyak di lapangan gitu. Bahkan dulu saya masih jadi kerja di kurir, saya jalan cek ride sama kurirnya, naik blind van. Mereka nganter-nganter barang kan, saya ikut. Dari situ saya dapat lead. Bisa jualan gitu. Sesekali ya memang kita harus terjun lapangan ya memang seperti itu ya gitu. Jadi buat saya ini marketnya luas banget kok. Lead itu Seperti deal itu. ya Bu ya? Deal apa? Lead itu prospek. Maksudnya prospek. suatu perusahaan yang ada kebutuhannya tapi belum kerjasama dengan kita. Oke. Iya. Itu bisa nanti di prospek. Pasti. Kalau kita melihat ada kan berarti oh ini perusahaan ada terima import nih. Berarti ada ekspornya dong gitu. Saya selalu melihatnya peluangnya. Ya. Peluangnya nih ada nih gitu. Nggak mungkin, makanya dari mana bingung waktu itu jalannya gimana ya jualannya. Ya ikut sama kurirnya, pengen tahu. Mereka banyak banget bawa barang, nganter, toto PT semua. Ternyata bener, ekspornya pakai yang lain misal gitu. Seperti itu, sama dunia rental juga sama. Buktinya tuh Bu Lina, Pak Febri Day sampai bertahun-tahun pasti dia tahu masih banyak market yang harus mereka garap. Pak Febri Day ini salah satu ketua suku juga di sini ya Bu? Suku Oh. dia. Yang dituakan. Iya. Tapi saya melihat dari sisi HR ya, Mas Rifai udah berapa lama Mas di sini Mas? Oh, Mas 1 tahun lagi. Pertanyaannya sih lebih kayak mengarah ke menemukan apa ya? Bukan jati diri juga ya. Gue tuh bener gak sih di MPM Ren? Iya. Ya nggak Mas? Oh, prospek ke depannya. Ya. Dia kemarin bisik tuh sama saya. Terima kasih ya Bu sudah pilih saya untuk join di MPM Ren. Saya sampai terharu. Sampai saya peluk dia. Berarti kan dia bangga ada di perusahaan ini kan gitu. Makan-makan ya abis ini kita. Dia bilang terima kasih ya Bu sudah pilih saya. Itu baru banget semalam ya Pak ya. Oh, Ingat pas ya? kemarin. Oke. Baru banget semalam. Makanya justru saya yang bangga dong. Maksudnya Iya. berarti dia bisa enjoy di perusahaan ini, bisa produktif sampai hingga saat ini. Ya berarti kan perusahaan ini ya bagus gitu buat Rifai. Ya, Mas Rifai. Semangat Mas. Pasti ada jalan, pasti ada obatnya. Ada Pak Febri Day, ada Bu Lina, dan teman-teman yang Bosnya lain. lagi nggak ada di sini, lagi visit Pak Madril. Oh, Bu Madril ya. Oke. Iya, Tria ya, Mbak Tria. lagi visit ya, visit customer. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Pertanyaan? Bukan pertanyaan ya? Ini pertanyaan bukan ya? Dari Pak Dwi Ari, tetangga Dwi. kita di di Jateng. Provinsi Jateng. Iya. Bingung mau nanya apa ke Bu Reni. Role model yang keren dalam penjualan, luwes dalam leadership, dan very good communicator. Wah. Makasih Pak Dwi. Yoi. Makan-makan lagi nih Pak. Makan lagi. Terus berkarya dan jadi contoh yang baik ya Bu buat semuanya. Amin. 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 Nambah nih Bu. Pak Dwi nih, padahal Pak Dwi juga salah satu role model saya. Ya. Jadi seorang BM juga. Beliau Oh. juga, wow. Banyak belajar ya Bu dari Bu. Pasti. Oke. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau lanjut diskusi lagi nih. Bu, kita punya budaya perusahaan.
Ya. Nih saya sengaja bawa 3 apa ya namanya, maskot kita nih Bu. Ada Tiki, Owi dan Kola. Sebenarnya ini pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu di perusahaan apapun itu pasti ada yang namanya budaya. Jangankan perusahaan deh, di rumah kita sendiri gitu. Dalam rumah tangga misalnya yang udah berkeluarga, pasti ada nilai-nilai yang harus kita harus kita pegang, kita jalankan. Nah, dengan kondisi di Jakarta 2 seperti ini, ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan dengan budaya ini? Ya. Proses internalisasi ke teman-teman di cabang, proses internalisasi ke semua lini yang ada di cabang, itu bentuknya seperti apa, Bu? Dari kredo kita, saya lebih cenderung lakukan yang namanya active ownership. Karena kalau kita memang memiliki ownership aktif dalam apa yang kita miliki, itu pasti terjaga dan terbukti gitu. Jadi ketika saya menerapkan active ownership, saya coba turunkan ke teman-teman, ya itu terbukti. Dulu tuh kita sampai beli pohon bareng-bareng bikin kantor ini makin adem gitu. Dan kita sama-sama jaga, bahkan ada sales nyumbang lagi, beli lavender tuh. Mana Mas Aldi tuh? Kemana dia? Nggak ada orangnya, oh lagi meeting. Sampai dia ngelihat udah makin banyak pohon, oh ternyata bagus ya gitu. Sampai dia ikutan gitu untuk menjaga yang ada sekarang di sini, kebersihan segala macam. Jadi menurut saya ya memang active ownership itu yang bisa mendukung yang lain-lainnya, kolaborasi, progressive thinking, akan mempengaruhi ke sana juga gitu. Ketika kita memiliki rasa kepemilikan kita yang tinggi ya dan aktif gitu dalam hal tersebut. Jadi ibaratnya kantor ini kan rumah kedua kita ya Bu. Betul. Sepertiga hidup kita, enggak sepertiga hidup lah, sepertiga satu hari dalam sepertiga hidup kita itu di kantor, bahkan bisa lebih. Kalau kita nggak buat kantor kita nyaman, kita nggak own sama kantor kita nggak cinta pekerjaan kita, aduh itu udah red flag deh udah kalau bahasa anak-anak sekarang. Jadi ya mungkin hal kecil tadi ya Bu, Ibu memperindah kantor, mempercantik, tujuannya bukan buat keren-kerenan, bukan kan? Bukan. Supaya buat nyaman kita semua di sini. Betul. Gitu. Kita di bawah ini adem, sekarang udah adem. Tadi panas karena cuaca. Ya tujuannya itu nyaman, betah di kantor. Betul. Jadi juga ketika customer datang juga, karena customer banyak banget yang nggak senang di ruang indoor ya, dengan AC. Mereka mungkin merokok. Ya kita buatlah area rokok ini menjadi nyaman gitu. Asri, teduh. Betul. Dan satu lagi Bu sebetulnya, mungkin saya hanya lihat. Saya belum pernah ke cabang-cabang sih, saya baru lihat di Jakarta 2. Ada di lantai 2 ketika kita naik tangga ke atas, tadi mungkin di video ada. Ibu tempel wall sticker ya? MPM Krido. Kenapa Bu? Ya balik lagi, itu kan kredo kita yang kita harus tanamkan di setiap semua yang ada di sini gitu. Tadinya itu piagam-piagam penghargaan lah punya Jakarta 2 yang saya sudah letakkan di satu lemari kaca. Nah saya pikir hal tersebut bisa dibaca, direnungi sambil jalan enak juga gitu. Masuk kan kantor, gitu. Masuk kantor lihat itu, masuk kantor lihat kredo. Harapannya nggak cuma dilihat, tapi meresap ke dalam. Betul. Jiwa raga hati nurani dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ya baik lagi. Intinya yang ya tujuannya itu. Kita punya value lah di perusahaan ini. Betul. Gitu. Ini dari tadi Mas Anas udah 2 menit, 3 menit. Kayaknya waktu kita udah mepet banget nih Bu. Udah mau habis ya. Sebenarnya pertanyaan masih banyak Mas Anas. Tapi saya mau tutup. Saya mau main games nih Bu. Oke. Ini nggak saya briefing sih Ibu sengaja. Aduh. Gamesnya gampang kok Bu, jawab singkat aja, cepat. Ini sebelum kita tutup ya Bu, nanti sebelum closing statement. Saya keluarin contekan dulu karena saya lupa. Jawab cepat Bu, jadi. Dapat hadiah nggak? Ya cepat langsung. Ada, nanti disiapkan. Ada ya hadiahnya ya?
Eh, contoh misalnya hitam putih, mobil Oh. motor, apalagi ya banyak lah ya, air api misalnya. Nanti ibu jawab cepat aja bu. Saya nggak akan tanya alasannya kenapa. Jadi langsung jawab aja. Bentar ya bu. Takut nih. Sudah siap Bu Reni? Selalu harus siap kayaknya di MPM Ren. Oke, pertanyaan nggak banyak kok Bu. Ini pertanyaan nggak banyak. Pertanyaan pertama, teh atau kopi? Kopi, Coklat atau es krim? coklat, Dengerin musik atau nonton film? musik, Shopping online atau shopping di toko? toko. Pantai atau gunung? Aduh Bu, susah tuh. Dua-duanya lagi. Gunung deh, Gunung. ya. Keliling Eropa atau tur Korea dan Jepang? Korea, romantis. Instagram atau TikTok? Instagram, saya nggak punya TikTok. Bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor? Kantor, Bekerja sendiri atau dengan tim? tim, Meeting online atau meeting tatap muka? offline, Pembelajaran mandiri melalui LMS, LinkedIn Learning, atau training offline? offline, Training offline. offline. Tim yang bekerja dengan cepat atau bekerja dengan teliti? Teliti, Tim yang disiplin tapi lambat atau karyawan yang kreatif tapi susah diatur? kreatif, susah diatur. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Patri atau Pak Rizky? Pak JO aja. Pak Tri atau Pak Rizky? Aduh. Aduh, gimana nih, nggak bisa Kalau nggak milih ya udah pas aja Bu, nggak apa-apa Bu. nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Bisa saya dicoret namanya. Oke, itu aja Bu. Oke. Mudah-mudahan sesi kita siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan value ke teman-teman. Amin. Eh, mungkin closing dari Bu Reni, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom barangkali apa ya? Ya, apapun yang Ibu ingin sampaikan silakan. Oh, oke. Dari saya sih tetap ya, lakukan selalu dengan positive mind, yang terbaik, berkreasi, tidak pernah stop. Lakukan dengan sepenuh hati. Gitu. Itu aja sih. Buat teman-teman yang di sini? Teman-teman yang di sini jangan. Itu Jangan. terpisah. Oh, Ini udah nanti nangis lagi saya. waduh. Iya. Berarti kemarin udah ini ya. Kalau ditambah lagi sekarang, waduh makin-makin. Iya. Ya, Bu Reni, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Saya juga. sudah diterima dengan baik di sini. Terima kasih banyak teman-teman tim Jakarta 2. Suatu saat mungkin kita akan ketemu lagi, kita akan berkolaborasi lagi. Mudah-mudahan banyak proyek saya yang akan menyentuh Bapak Ibu semua, gak hanya training tapi yang lain. Ya. Dan yang pasti mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin. Dari saya, sekian Leaders Talk edisi Branch Jakarta 2. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat Thank you, sore Bu Reni. semua. Terima kasih.